Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back to my class. Hari ini kita akan belajar tentang keberagaman masyarakat Indonesia di tema 4G, indahnya keragaman negeriku. Sebenarnya materi ini sudah pernah ya waktu di tema 4A. Untuk mengingatkan kembali, ayo kita belajar lagi bersama-sama. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian mengetahui faktor keragaman masyarakat di Indonesia, mengetahui ras-ras di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan budaya terbanyak di dunia. Bagaimana bisa ya? Ayo kita cari tahu, check it out. Faktor keberagaman masyarakat di Indonesia. Mengapa masyarakat Indonesia bisa memiliki budaya yang berbeda-beda? Pertama, karena faktor sejarah. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan Selatan atau dari Indochina. Pada waktu itu, bangsa Yunan Selatan sudah mulai berkembang dengan membawa kebudayaannya masuk ke Indonesia. Sejalan dengan berkembangnya zaman, kemudian datanglah bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Mereka kemudian berinteraksi dengan penduduk setempat sehingga terjadi pembauran. Bangsa asing yang datang dan berbaur dengan penduduk asli yaitu bangsa India, Arab, Belanda, dan Tiongkok. Mereka membentuk budaya baru hasil pembauran yang kemudian menjadi ciri budaya di masing-masing daerah. Lalu karena faktor geografi. Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan terdiri dari kepulauan. Setiap pulau dibatasi oleh lautan. Di samping itu, Indonesia juga merupakan negara dengan banyak pegunungan. Karena kedua faktor tersebut, maka Indonesia terdapat batasan geografis. Seperti ini misalnya. Pembatasan laut menyebabkan munculnya hambatan dalam melakukan hubungan di antara pulau-pulau. Masing-masing pulau kemudian berkembang sesuai dengan alam yang ada di sekitar daerahnya. Pembatasan akibat gunung yang tinggi dapat menghambat hubungan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dalam satu pulau terdapat banyak suku bangsa karena adanya hambatan berupa pegunungan. Yang ketiga, karena faktor iklim. Iklim di Indonesia adalah tropis menyebabkan satu daerah dengan daerah lainnya memiliki cara hidup yang berbeda. Daerah beriklim panas dan banyak sinar matahari dan curah hujan yang tinggi akan menjadi daerah yang subur. Karena itu, masyarakat pada daerah tersebut pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Daerah beriklim panas tetapi sedikit turun hujannya menyebabkan daerah tersebut menjadi kurang subur. Daerah ini akhirnya banyak ditumbuhi semak belukar dan rumput-rumput, sehingga menjadi padang rumput yang luas. Biasanya, masyarakatnya bermata pencaharian sebagai peternak, seperti di wilayah Nusa Tenggara. Daerah beriklim panas di pinggir-pinggir pantai menyebabkan masyarakatnya menjadi nelayan. Jadi faktor iklim menyebabkan mata pencaharian setiap daerahnya bisa berbeda-beda. Lalu karena faktor letak. Indonesia terletak pada wilayah yang strategis dalam persimpangan lalu lintas dunia. Letak Indonesia secara geografis di antara benua Asia dan benua Australia. Ini Indonesia. Kita di antara benua Australia dan benua Asia, dan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Posisi Indonesia tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara terbuka. Artinya, negara Indonesia sangat mudah untuk mengadakan kontak budaya dengan bangsa asing melalui jalur pelayaran dunia. Ramainya lalu lintas perdagangan antar negara yang mau tidak mau harus melalui Indonesia menyebabkan banyak pedagang asing yang singgah di Indonesia. Bahkan mereka mulai menetap di beberapa daerah di Indonesia. Inilah yang menyebabkan banyak budaya di Indonesia. Tugas kalian adalah mengerjakan halaman 29, ayo berlatih mengisi kolom-kolom tentang faktor-faktor penyebab perbedaan di Indonesia. Boleh kerjakan langsung di buku paketnya atau di buku tulis. Sekarang kita ke ras-ras di Indonesia. Ada 3 ras besar yang ada di Indonesia. Ada yang tahu apa? Pertama ada ras Negroid. Ciri-cirinya adalah tubuhnya pendek, kulitnya hitam, dan rambutnya yang keriting. Contohnya adalah suku Asmat di Papua.
Lalu ada ras Wedoid, yaitu memiliki tubuh yang sedang, kulit sawo matang, rambutnya hitam. Contohnya adalah suku Gayo di Aceh dan suku Mentawai di Sumatera. Dan yang ketiga adalah ras Melayu dengan ciri-ciri tubuhnya yang tinggi, kulit sawo matang sampai kuning, dan rambutnya yang lurus. Kalian termasuk ras yang mana? Ras Melayu dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada Melayu tua dan Melayu muda. Kalau Melayu tua, dia masih sangat tradisional, menghormati roh nenek moyang, masih melakukan upacara-upacara adat, kepercayaannya masih animisme dan dinamisme. Apa itu animisme dan dinamisme? Dinamisme itu adalah kepercayaan pada kekuatan gaib yang misterius. Kalau animisme adalah kepercayaan yang mengajarkan bahwa tiap-tiap benda, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, memiliki roh. Contoh Melayu tua adalah di suku Toraja, suku Batak, dan suku Dayak. Suku Dayak, suku Batak. Mereka masih sangat tradisional. Lalu ada Melayu muda. Kalau Melayu muda, dia budayanya sudah bercampur. Sudah mulai modern dan sudah memiliki agama. Masih ingat ada 6 agama besar di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Contoh Melayu muda adalah suku Jawa, suku Minang, dan suku Bali. Suku Jawa, suku Bali, suku Minang. Berarti kita termasuk ras yang mana? Karena Indonesia sangat beragam, toleransi sangat dibutuhkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Indonesia. Ingat pelangi, mereka memiliki berbagai macam warna sehingga mereka sangat indah. Indonesia pun sama. Indonesia memiliki banyak sekali budaya dan itu yang membuat Indonesia semakin indah. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.